Omi, perempuan Sumba yang memiliki status hamba. Ia memiliki anak perempuan bernama Eti. Omi menerima betul status dirinya sebagai hamba. Hanya ada banyak hal di mana Omi merasa hak hidup atas dirinya, bahkan anaknya seperti diabaikan. Karena segala keputusan tentang hidup mereka bergantung pada tuannya. Salah satu yang kemudian menjadi perjuangan Omi, ia berjuang menyekolahkan Eti. Walau resiko besar menghadapinya, karena ia tahu bahwa seorang hamba tidak boleh bersekolah. Baiklah, tidak perlu berlama-lama lagi, kita saksikan pertunjukan teater dengan judul Mama di Tanah Sumba, persembahan Teater Pintu. Selamat menyaksikan. Eti? 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 Iya, Bapak. Kok sudah pergi ambil air? Sudah, Bapak. Sasu isi kasih penuh tanpa air di dapur dari kamar mandi. Kamar mandi di dapur tamu bu? Sudah kok? Sudah juga, Bapak. Baru saja sadar rumah tamu umbu. Sekarang saya bantu Mama. Bapak nih pastikan saja. Jangan sampai nanti tamu bu pulang. Tidak ada air. Lalu marah-marah. Malu dengan hamba lain. Nanti dia anggap kita tidak bisa kerja. Ya sudah. Bawa pergi dulu. Tamu bu mau bertemu dengan orang pemerintah dari kota yang baru datang kemarin. Eti, tolong kau ambil dulu bawa pung parang dengan tali kuda di belakang. Iya, Bapak. Besok, cepat sudah. Mau tunggu berapa hari? Eti, Besok, Eti, Ini, Bapak. besok. ya tamu bu, saya datang. Kau lama sekali ah. Bapak nih, pagi-pagi sebagas. Macam knalpot motor saja. Tidak bisa mempelat. Sudah. Kopung Bapak itu memang begitu. Mama. Mama tidak capek kok. Sepanjang hari tenun terus. Tidak. Mama tidak capek. Mama jangan paksa. Mama berhenti tenun juga. Kita masih bisa makan dari hasil kebun tamu umbu yang Bapak olah toh. Rambu. Jual kain tenun itu bukan untuk beli beras. Tapi untuk kau biaya sekolah. Iya. Ini kain suada yang pesan. Katanya minggu depan Dora mau ambil. Bagus tak?
saja tidak enak Mama. Untuk dapat uang tambahan, Mama harus kerja lebih keras begini. Gimana kalau nanti Mama sakit? Kau tidak usah takut. Kau pu mama ini kuat. Untuk kau pu kebaikan, Mama akan lakukan. Asal itu tidak curi. Maaf Mama Mama jadi susah karena menurut saya. Kenapa kau ngomong begitu? Kau ini kan Mama pu anak satu biji. Aduh, cantik lagi. Untuk kau Mama akan berjuang. Makanya, kau jangan patah semangat, apalagi jadi pemalas Iya Mama. Sudah kupung bapak itu sudah pergi. Sana aku juga pergi sekolah sudah. Iya Mama. Mama, kenapa kita para hamba ini tidak boleh sekolah? Mama tidak takut kok? Kasih sekolah saya diam-diam. Kenapa kau tiba-tiba tanya begitu? Bagaimana kalau tamu umbu ding Bapak tahu? Pasti Mama dapat pukul. Bukan cuma Mama yang dapat pukul, kau juga. Kau tahu itu. Tapi Mama tidak akan biarkan itu terjadi. Rambut takut kok? Hah? Tapi saya senang sekolah Mama. Iya Rambu, sekolah itu penting. Penting untuk kau pu masa depan. Kalau kau sekolah, kau tidak akan hidup susah seperti Bapak dan Mama. Biar saja status kita tuh hamba. Mama mau kau jadi orang berhasil. Seperti rambu-rambu kabihu tuh, Maramba. Atau seperti pemerintah dari kota yang baru saja datang. Rambu jangan takut. Tenang, di sini ada Mama. Kau tidak usah pusing soal yang lain. Mau sekolah rajin sudah. Urusan yang lain itu biar Mama yang urus. Iya Mama. Saya akan rajin belajar biar pintar. Sudah kau pergi. Iya, saya pergi dulu Rambu, kenapa kau bawa itu? Saya lupa Mama. Hati-hati jangan lupa kau buku-buku yang kau simpan itu Iya, saya pergi dulu Selamat pagi Mama. Pagi. Begitu keras kami bekerja. Tidak akan lepas kami punya status sebagai hamba. Begitu keras kami bersusah dan lelah. Tapi Tuhan kami yang dapat hasilnya. Siapa yang memilih lahir jadi hamba? Tiap hari kerja dengan status sebagai hamba. Macam kerja mencari angin. Tidak pernah sedikit pun kami melawan adat leluhur. Tapi kami ini manusia. Kami berhak atas diri kami. Kami berhak
atas hidup kami. Seperti tuan-tuan kami yang punya hak atas diri dan hidupnya. Ya, betul. Mereka tuan yang akan tetap dipuji dan disembah. Tapi kami para hamba tidak harus hidup susah. Kami juga punya masa depan. Naneti? 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 Kok masih siang begini tidur? Siapa malas? Maaf Mbue, saya sedikit capek ini jadi saya istirahat sebentar. Kau ambil itu sabun tas. Iya. Itu mau buat apa? Saya mau kasih tamumbu. Ada cara adat. Tamumbu harus bawa banyak kain tenun. Untuk dikasih ke tamu dari kota yang baru datang kemarin. Dan harus yang paling bagus. Wah, aduh Umbu. Aduh, ini kain baru jadi. Motifnya saya suka. Saya buat kain ini hampir setahun. Bisakah tunggu dulu saya selesaikan yang satu itu? Acara itu besok. Atau pinjam diambil yang lain. Ini kain baru jadi. Dan motifnya baru Karena kain itu yang paling baru makanya saya mau kasih. Belum pernah kita kasih kain bagus begitu. Anggap saja ini pengabdian. Dan penghormatan kita pungtuan. Tapi Umbu. Tapi apa Jangan aneh. Kasih makan tamu musuh untung kok. Kok bisa tidak bantah? Ada apa? Tidak ada apa-apa. Saya mau simpan kain ini buat jaga-jaga saja. Kalau nanti ada keperluan mendadak. Kok masih simpan uang toh yang saya kasih? Iya. Pakai itu saja. Kau bisa tenun kain yang lebih bagus. Eti mana? Pergi belajar. Hah? Belajar?
Kau pun maksud apa? Saya ada maksud suruh dia pergi belajar motif baru di rumah Inalila. Nah, lalu pergi cari kayu api. Selamat siang, Mama. Weh, kau sudah pulang? Iya. Bagaimana tadi di sekolah? Asik sekali, Mama. Saya semangat sekali. Apalagi tadi kami belajar salto. Salto? Kau maksud koprol? Yang bola-bola itu? Iya, Mama. Bagaimana ini? Guru bukan pikir pintar baca malah jangan bakalai. Mama sayang Tidak, Mama. Itu mata pelajaran olahraga. Olahraga? Iya, olahraga. Aduh, Mama suka kaget-kaget ini. Kenapa mesti kaget-kaget? Ada-ada saja pelajaran zaman sekarang Iya, Mama. Seperti yang kayak Mama bilang, kalau saya lulus sekolah, saya masih bisa lanjut sekolah lagi kok. Bisa dan harus Rambu. Biar jarak sekolah berkilo-kilometer dari sini. Kau harus tetap semangat sekolah Kalau jarak jauh, saya naik apa, Mama? Naik kuda bisa tuh, Mama? Kalau kau naik kuda, kopung bapak itu naik apa? Naik babi? Hah? Iya, Bapak naik babi saja. Sembarang saja kau ngomong. Kalau kopung bapak itu dengar, terlapis kau. Sakit, Mama. Makanya. Ada-ada saja. Iya, Mama. Apalagi? Ibu guru bilang, saya kasihnya Mama supaya minggu depan supaya bayar uang sekolah. Iya. Ini. Sisa dari hasil jual tenun yang dulu-dulu. Aduh, memang belum cukup untuk kasih lunas kau biaya sekolah. Tapi tidak apa-apa. Nanti kau kasih ingat kau ibu guru Mama sedang ada tenun. Sebentar selesai. Lalu Mama jual. Kalau sulaku, baru kita kasih lunas. Mama simpan uang nih baik-baik. Tapi ingat, jangan bilang kopung bapak Bisa ditambah uang hasil jual kain. Kain itu, Mama. Aduh, kain mana? Hah? Kain tadi pagi di mana, Mama? Selaku kok. Mama, selaku kok. Dibawa kopung bapak untuk tamu umbu. Tidak apa-apa, Mama bisa tenun lagi. Kasihan sapu Mama. Kerja terus. Kau buku-buku sesimpan baik-baik kok. Sudah, Mama. Saya taruh apa biasa. Aman, tidak ada orang lihat. Tadi kau pung bapak itu tanya, ada cari kau. Mama bilang kau sedang pergi cari kayu api. Jadi lebih baik kau sekarang pergi cari kayu api Bapak sudah pulang dari acara sambut tamu dari kota itu kok? Iya, sekarang ada di rumah tamu umbu. Cepat sudah kau pergi sebelum kau pung bapak itu pulang dia ngeliat kau tidak bawa kayu api. Tenang, Mama. Waktu saya jalan pulang dari sekolah, saya sudah cari kayu api. Wih, hebat anak Mama ini. Mari tamu Bu. Kandang babi di sebelah sana tamu Bu. Mama, ada tamu umbu. Kita mampir ke rumah dulu. Tamu umbu. Sama Pinang, Momi. Pinang. Selamat sore tamu umbu. Selamat sore. Bagaimana? Ada yang bisa saya bantu kah? Begini, Mama, sedih pindah so habis. Maaf tamu umbu, saya tidak ada sirip pinang ini. Kenapa tadi sirip pinang? So habis. Habis. Maaf tamu Bu. Tidak ada sirip pinang. kalau tidak ada sirip pinang tidak apa-apa.
Sama hampir sebentar saja. Omi, Eh, kau bukannya masakan saya itu bagus. Itu tamu dari kota Suka. masih ada yang dompung kain lebih bagus dari sam kain Tamumbu. Tapi terima kasih saya senang kalau Tamumbu suka dengan sapu hasil tenun. Saya kebetulan melihat babi dan kuda yang masak piara. Iya Saya Tamumbu. pergi dulu ya. Iya. Besok. Ah sudah. Iya Tamumbu. Omi, masak air supaya bikin kopi ya. Kalau sah nanti deng tamu umbu bis cek itu ternak biar bisa minum kopi. Mau bikin kopi bagaimana? Gula tidak ada, kopi mesti digoreng dulu, belum tumbuk ayak lagi. Ah suruh saja itu beli kopi deng gula di kios sama Simon. Saya tidak ada uang. Lalu uang yang saya kasih jual babi itu kemana? Umbu, yang kau jual babi itu tahun lalu. Sekarang 11 Maret, mana ada lagi sisa? Sudah kau atur saja Kau tumbuk itu arang juga jadi kopi. Saya mau ada kopi. Umbu, Kopi kopi. Umbu. Aduh, gimana ini? Tidak mungkin pakai ini ya. Lapa. Eti! Iya Mama. Iya. Kau bawa ini ke kios Om Simon. Kau tukar ini jadi gula dan kopi ya. Saya tidak enak Mama. Tiap hari kita tukar gula dan kopi terus. Aduh, kau tukar sudah. Tamu umbu dan kopung bapak itu setunggu ya. Iya Mama. Naneti. Naneti. Aduh. Apa lagi? Ini kok Sumati. Tadi sama Simon baru kasih tahu. Aduh. Anaknya sama PU di Tanah Rara. Iya. Dia jatuh dari jurang waktu tangkap kuda. Aduh, kasihan ya. Padahal bulan lalu itu kita masih ketemu di pasar. Eti mana? Sering sekali dia tidak di rumah. Saya suruh dia pergi petik sayur di kebun. Lalu pergi cari kayu api. Ya seperti biasa. Omi, ini acara orang mati. Kita harus patungan dengan saudara lain buat bawa hewan dan kain. Belum habis satu urusan, so ada lagi urusan lain ya. Itu sudah acara toh. Kau tahu itu. Kita harus patungan juga, Ina. Kau masih pegang uang tidak? Itu sayur belum diangkat. Saya minta dulu. Aduh, saya tidak ada uang. Kau mengerti ada tidak? Saya minta dulu. Sapung uang ini tidak cukup buat beli babi. Tidak mungkin saat itu ambil babi di belakang. Nah, lapisan nanti oleh tambu. Saya tidak ada uang umbu, sungguh. Kau jualan kain toh? Hah? Iya. Nah, lalu uang yang saya kasih itu kemana? Uang yang kasih itu semua habis untuk keperluan tiap hari. Habis, tidak ada lagi sisa. Keperluan apa, Kau tiap hari makan dari hasil kebun tamu umbu yang saya olah. Jangan kau
tipu. Kenapa saya mesti tipu kok? Betul, saya tidak ada simpan uang lagi. Lebih baik kau kasih tuh uang sebelum saya marah. Demi Tuhan, Umbu. Saya harus bilang apa lagi? Saya tidak ada uang. Umbu. Ome, sudah kasih tuh uang yang kau simpan Di mana kau simpan? Jauh mau kosong. Terbalik kau. Saya suka kering ini, tidak ada lagi uang. Umbu. Ini apa? Saya bisa kasih jelas. Kasih jelas apa? Itu bukan uang yang dari kau kasih. Kau mau tipu sah? Iya. Ini uang untuk keperluan apa? Untuk apa? Jawab! Ini uang lebih dari yang saya kasih tiap bulan Kau curi! Itu uang yang saya simpan dari hasil jual tenunnya dulu-dulu. Oh, jadi selama ini kau tenun kain, lalu kau jual sendiri. Pantas Pantas. Saya lihat tenun terus tiap hari, tapi tidak pernah ada uang. Ternyata kau pakai sendiri. Kau pakai untuk apa ini uang? Untuk apa? Jawab! Ibu mau jawab! Kau anak kecil tidak usah ikut campur. Kau mau jawab tidak? Ampun, Jawab apa? jangan Bapak! Jawab! Udah sekolah! Apa kau bilang Hah? Sekolah? Hah? Sejak kapan kau sekolah Siapa saya suruh? Saya yang suruh! Saya tahu pasti kau yang suruh Kau jangan mimpi bodoh Gimana kalau kamu buta di sekolah? Kau pakai kau punya otak Kau tidak mau kak kita buat satu pencuri bisa pintar? Kau senang melihat dia menderita sama kayak kita sekarang? Biar saja kita yang menderita, Mesa. Janganlah Bu Eti. Jangan kau mimpi bodoh Jangan kau mimpi bodoh Percuma di sekolah Percuma Nanti juga dia sama kayak kau Kau harus tahu diri Sekolah tidak akan ubah dia punya status sebagai hamba Besok. Besok. Kau juga jangan nangis Rapikan itu kain cepat Besok. Ada apa ini? Tidak ada apa-apa Tamumbu Tidak ada apa-apa Tamu Umbu. Kalian bakal kan? Tidak Tamumbu Hanya salah paham saja dengan Naneti Karena kasih main Rambu Eti taruh lama Jang baribu. Omong baik-baik bisa toh? Iya Tamumbu Besok. Saya dengar kau saudara di Tanah Rara itu ada yang mati. Iya betul Tamumbu Kenapa kau tidak bilang sama saya? Masa saya harus kesini tanya kau ini? Maaf Tamumbu Sekarang kau bilang sama Rao. Minta dia bantu kau urus kau saudara punya upacara kematian. Tapi sekarang kau ikut saya ke rumah dulu. Urus itu acara adat titip malam. Tamu dari kota sudah harus pulang besok. Iya Tamumbu Saya pergi dulu Mama. Saya minta maaf. Kenapa aku minta maaf? Hah? Bapak setahu saya sekolah. Tadi Mama dapat pukul. Bagaimana kalau tamu umum juga tahu Mama?
usah takut, Mama. Kau tidak usah takut. Tenang. Tenang, di sini ada Mama. Rambu. Rambu. Rambu dengar ya. Kalau kau mau mendapatkan sesuatu yang berharga, kau harus kuat. Demi Rambu, Mama rela berkorban, Mama berdiri. Mama akan jaga kau. Kita pergi. Pergi kemana, Mama? Kita kasih tinggal pulau ini. Kalau kita kasih tinggal pulau ini, sama masih bisa lanjut sekolah lagi kok. Iya Rambu, kita tidak perlu lagi diam-diam. Iya Mama, kita pergi dari sini. Saya juga tidak mau Mama dapat pukul lagi. Ayo Mama, kita pergi dari sini. Siap-siap kau baju Iya. Eti, Omi, Eti, Omi, Mesak, ada apa? Tamumbu, Ada apa? maafkan saya Tamumbu. Inana Eti dengan Rambu Eti Tamumbu. Ini ada Eti dan Rabu Eti, kenapa? Mereka pergi kabur. Dong baju tidak ada di dalam kamar. Bagaimana bisa begitu? Hei! Hei! Kalian pergi cari Omi dengan Eti itu, mereka kabur. Kau tunggu apa lagi? Kau juga pergi. Saya bantu cari Tamumbu. Tidak usah. Biar satu orang saja yang cari. Maafkan saya Tamumbu. Saya tidak jaga baik. Saya punya anak dan istri. Saya bersalah Tamumbu. Saya siap Tamumbu hukum. Omi, kau kasih jelas dulu. Kenapa kalian kabur? Saya mau jadi orang bebas, Tamumbu. Jangan dia Tamumbu. Dia mau kosong. Kami bersalah Tamumbu. Hukum saja kami. Omi, yang kau maksud bebas bagaimana? Saya mau Rambu Eti sekolah. Biar jadi orang berhasil. Kau ini bicara apa Hah? Sampai selamanya kita kan tetap jadi hamba. Kau dengan Rambu Eti. Sampai mati akan tetap jadi hamba. Kau jangan mimpi bodoh. Tamumbu, kami bersalah Tamumbu. Hukum saja kami. Saya tidak mimpi bodoh, Mesa. Saya mau Rambu Eti sekolah biar tidak bodoh seperti kita. Tamumbu. Maaf Tamumbu. Saya tidak bermaksud lancang. Tapi saya cuma mau memperjuangkan hak atas hidup saya dengan Rambu Eti. Saya merasa Eti harus sekolah. Supaya dia punya masa depan yang baik. Kalau Tamumbu pikir ini melawan adat, saya siap Tamumbu hukum. Tidak Tamumbu. Saya mau sekolah.
Saya merasa saya punya hak untuk sekolah tamu umbu. Jadi jangan hukum sapu mama. Hukum saya saja tamu umbu. Bicara apa kok? Biar mama saja yang tanggung semua. Kalian ini bicara apa? Hah? Berdiri. Berdiri. Berdiri sudah. Sejak kapan sekolah itu melanggar adat? Bukannya kami para hamba ini tidak boleh sekolah tamu umbu? Jangan kau samakan saya dan tuan-tuan lain, Mesak. Saya tahu betul bagaimana saya bapak dan saya kakek perlakukan semua para hamba, termasuk sama kau, Mesak. Sangat keras. Saya tidak akan pernah lupa kejadian yang menimpa kau saudara Franz. Waktu Franz bapak harus ikut mati karena kakek mati, Franz dan mama kabur. Mereka lari dari rumah. Bapak kejar mereka, bapak pukul sampai habis. Franz mau mati di tempat. Dan tidak lama berselang, Franz juga mati. Samara! Samara betul tak bisa diam sebut apa-apa. Saya menyesal. Saya sangat menyesal. Saya manusia. Kalian juga manusia. Kita sama. Hanya karena kita punya status berbeda, lalu kita dipandang berbeda. Dan saya tidak pernah mengerti kenapa setiap ada Tuhan yang mati, dia punya hamba juga harus ikut mati. Dan apa karena kalian hamba, lalu tidak boleh sekolah? Saya sungguh tidak mengerti kenapa seperti ini. Kalian bebas. Bagaimana maksud tamu umbu? Ya kalian bebas. Saya sudah kasih bebas kalian. Tapi tamu umbu, ini melanggar adat tamu umbu. Bagaimana kalau tamu umbu bung bapak itu tahu? Dan alam juga akan hukum kami semua tamu umbu. Alam tidak akan hukum kau hanya karena saya cabut kau punya status, Mesak. Saya kau tuan. Dan saya raja di sini. Saya tahu apa yang harus saya buat. Sudah lama saya ingin lakukan ini. Dan saya kira ini waktu yang tepat. Saya tidak ingin menyesal untuk yang kedua kali, Mesak. Soal sama bapak, biar saya dengan ama boku yang urus. Ama boku itu kita punya penasehat yang paling bisa kita andalkan. Dan kemarin pemerintah dari kota juga sudah bilang, kalau semua anak di Tanah Sumba ini harus sekolah. Bukan cuma biar bisa baca dan tulis, tapi juga supaya sekolah sampai tinggi. Tapi tamu umbu, Sapung anak dan istri semua kabur dari tamu umbu. Mesak, saya sudah maafkan mereka. Kalian dengar baik-baik. Mulai hari ini, kalian bukan lagi saya punya hamba, tapi sama saudara. Tamu umbu. Mesak. Mesak. Berdiri, Mesak.
Omi, Iya tamu umbu. terima kasih. Terima kasih untuk kau punya keberanian sekolahkan Rambo Eti. Dan terima kasih juga untuk kalian punya perjuangan untuk dapatkan kalian punya kebebasan. Karena kau seberani melakukan ini semua. Rambo Eti, kau sekolah yang baik. Kau sekolah yang rajin. Supaya kau mau punya perjuangan dan tidak sia-sia. Karena saya yakin dan percaya kau mau punya perjuangan dan keberanian akan jadi contoh untuk semua mama di tanah Sumba. Terima kasih tamu umbu. Terima kasih. Tidak usah lagi panggil saya tamu umbu. Panggil saja Umbu Jaka. Iya umbu. Tamu umbu masih mau hukum sah. Mesak, kau ambil ini parang, potong babi sana. Ini malam kita pesta. Ya, demikianlah pertunjukan teater Mama di Tanah Sumba persembahan Teater Pintu. Terima kasih kepada Jarum Foundation, Galeri Indonesia Kaya, Garin Workshop, Ruang Kreatif 2018, Anjungan NTT Taman Mini Indonesia Indah, Youth Community Sumba Timur. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Stefanus Kemaraku, Umbu Diki Warandoy, Ahmad Osaka, Yuse, Febrita Enda. Baiklah, sekarang kita panggilkan tim produksi kita. Humas Publikasi, David Theo. Desain dan Dokumentasi, Fadli. Penata lampu, Krishna Surya. Tim artistik, Andri. Pimpinan panggung dan penata artistik, Ahmed. Pimpinan produksi, Lintang Permatasari. Tim pemusik, Ibet, Indra, Maria. Tim penari, Vima Fernandes, Dea, Iren. Dan inilah pemain kita, Abdiel Fortunatus sebagai tamu Umbu Jaka, Jeko Veldoa sebagai Mesak,
Desi Elizabeth sebagai Eti. Vivi Afriani sebagai Omi. Penata rias kostum dan juga penulis naskah Novita Dini. Dan inilah sutradara kita, Nosen Karon. Terima kasih kepada penonton. Sampai bertemu lagi di pertunjukan teater berikutnya. Boleh tepuk tangannya sekali lagi untuk Teater Pintu. Penampilan yang luar biasa sekali di sore hari ini. Gimana Lintang? Udah tenang? Akhirnya sudah bisa tampil ya. Oke, baik. Nah, di sini aku mau menginformasikan bahwa dari teman-teman Teater Pintu ini termasuk untuk berusaha berkolaborasi ya dengan komunitas, maaf aku takut salah nih, Youth Community Sumba untuk pementasan di sore hari ini. Karena sebenarnya dari ruang kreatif ini kami berusaha untuk dapat karya-karya yang ditampilkan di Panggung Galeri Indonesia kini merupakan karya kolaboratif. Jadi bisa bekerja sama dengan komunitas ataupun lintas seni lainnya. Oke, baik. Untuk tidak berlama-lama lagi, aku boleh membuka pertanyaan ya? Boleh. Untuk dari penikmat seni, jikalau ada yang mau bertanya ataupun mau memberikan apresiasi, boleh. Oh, wah bagus banget. Wah ada, aku bingung nih, ini cerita apa sih? Misalnya gitu, monggo. 1, aku buka 3. Ada 2 lagi? 2, 1 lagi. Oke, 2 dulu, baik. Boleh dibantu? Mas saya dengan siapa? Kayaknya aku familiar nih. Kayak rutin nih buat ke GIK ya Mas. Oh baik, terima kasih. Dengan siapa Mas? Ya langsung aja, nama saya Dodi dari Jakarta Timur. Suka dukanya apa nih selama proses pembuatan Mama di Tanah Sumba ini? Dan selanjutnya saya suka penampilan Teater Pintu ini. Memukau buat saya ya. Keren, mantap. Udah itu aja, makasih. Oke, baik, suka dukanya ya. Akhirnya bisa berkolaborasi, gimana sih tantangannya, boleh? Yang mau menjawab siapa? Terima kasih Mas ya. Siapa? Sutradaranya langsung, boleh Nosen. Oh boleh tepuk tangannya, kayaknya fansnya banyak ya Nosen ya. Boleh, silakan di-share. Sekali lagi untuk apresiasinya. Suka dukanya lumayan banyak. Karena sejujurnya kita copot ganti gitu. Karena mungkin kondisi cuaca hujan panas, jadi teman-teman banyak yang sakit kemudian tidak bisa melanjutkan gitu. Tadinya pemainnya awalnya David Theo awalnya. Oh tapi, iya, pertama kali kita kenalan ya awalnya, tapi karena 1. Dalam proses dia sakit, sampai hari ini pun sebenarnya masih sakit, tapi dipaksakan datang. Jadi kita 3 kali ganti dan ini yang terakhir gitu. Jadi dan bukan cuma terjadi hanya di pemain gitu, tapi di kru juga banyak yang gonta-ganti dan semuanya sama karena sakit. Jadi itu yang paling berat sih, karena ketika harus ganti kita harus proses ulang lagi dari awal gitu. Oke, boleh. Mungkin aku mau berganti kepada dari perwakilan komunitasnya, siapa? Mungkin dari youth. Nah, dengan siapa Masnya? Kayak jangan tegang, coba santai. Jangan tegang. Oke. Nikmatin. Oke. Ya, pengalamannya gimana nih berproses bersama teman-teman yang lain? Yang pasti sebenarnya prosesnya asik ya, meskipun memang seperti yang dijelaskan Osen tadi bahwa ada pergantian beberapa tim, tapi proses kerjasama itu boleh berjalan dengan semangat yang positif. Ya kita sadar bahwa ada kadangnya kita merasa stres gitu ya karena komunikasi, cara kita berkomunikasi, tapi sejauh proses kita berjalan kita sadar bahwa ini pertunjukan perdana yang mesti ditampilkan semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Karena seperti filosofi Teater Pintu, sekali masuk ke pintu itu berarti bakal terbuka pintu-pintu yang lain gitu ya. Dan saya kira mungkin teman-teman tim pemusik juga boleh maju ke depan biar di. Jangan mojok. Kasian banget ini nggak dipakai. Coba celananya turunin dulu. Mentang-mentang di pojok loh. Ya. Ayo silahkan.
bergabung dengan Iya. teman-teman lainnya. Ini ada siapa aja mungkin Iya, bisa? ada Maria, ada Maria. Mas Indra sama Ibet. Nah, Oke. proses yang unik sih sebenarnya karena di sini saya sendiri satu-satunya orang Sumba. Oh, wow. Nah, Fakta Memang- yang terungkap. ya. Tapi ada juga teman dari NTT yang juga sudah familiar dengan dialog. Dialek-dialek khas dari NTT, tapi PR-nya itu di para pemain ini nggak ada satupun orang Sumba selain saya. Nah, jadi proses belajar dialek bahasa Sumba termasuk memahami peran itu memang sangat luar biasa dinikmati gitu ya. Dan dukungan dari youth community Sumba Timur termasuk dari keluarga besar Om saya sendiri di atasan Om. Ini Halo Om. Ya, Om. Ini properti semua sebagian besar. Wow, 9%. properti dan kain-kain indah di sore hari ini atas bantuan dari Iya. Omnya. Baik, terima kasih atas bantuannya. Iya, jadi ini sekaligus koleksi, ini koleksi pribadi beliau. Ya saya nggak tahu Om dijual nggak Om nih. Tapi saya udah bantu promosi Om ya. Meskipun nggak dijual tapi kerjasama kreatif ini memang menurut saya adalah momentum belajar bagi kami semua bahwa dalam semangat yang sama untuk mengekspresikan diri, kita juga tidak hanya membangun sebuah komunitas teater tapi membangun sebuah persaudaraan, pertemanan yang ya harapan kita bisa terus kita mantapkan ke depan dalam berbagai pertunjukan. Itu sih, makasih dari saya. Makasih. Oke, baik. Terima kasih, semoga terjawabkan ya. Baik. Boleh dipinjam lagi mic-nya? Pertanyaan kedua, silahkan. Dengan siapa dan pertanyaannya apa? Saya Mario. Halo. Makasih. Pertama-tama saya mau apresiasi buat semua timnya karena penampilannya luar biasa banget. Terutama yang berkesan buat saya timing musiknya sih, karena semua background musik itu menurut saya pas banget. Ya. Jangan sembunyi di balik kain. Nongol. Oke. Terus pertanyaan saya sebenarnya lebih ke ceritanya. Jadi saya penasaran banget sih, apa latar belakang dipilihnya cerita ini. Apakah karena banyak banget orang-orang Sumba yang kondisinya sebagai hamba dan punya eagerness yang sama untuk breakthrough chain-nya, ataukah gimana cerita di balik itu. Dan kedua saya penasaran gimana sih seorang tuan itu bisa punya hambanya gitu. Karena sampai tadi di-mention kalau tuannya mati, hambanya juga mati kan. Emang ikatannya kayak gimana gitu. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Siapa lagi? Boleh, silahkan Osen. Untuk ceritanya ya, kenapa akhirnya ceritanya seperti ini. Sebenarnya awal mulanya berangkat dari ngobrol sama teman saya ini. Ya kebetulan dia orang Sumba gitu. Akhirnya ketika waktu diskusi itu terungkap bahwa opanya Abdial ini juga berada dalam situasi itu. Kondisinya adalah opanya seorang tuan, kemudian punya hamba. Dan itu yang kemudian jadi inspirasi kita untuk ending kita, yaitu opanya Abdial ini memilih untuk melepas, mencabut status para hambanya, kemudian menyekolahkan mereka semua. Opanya yang kemudian membiayai para hambanya itu. Jadi itu yang kemudian jadi inspirasi kami. Lalu kami lakukan riset juga, kami searching, kami menghubungi saudara dari Abdial di sana, kita tanya lebih banyak lagi. Ya, untuk sekaligus menjawab pertanyaan pertama, jadi memang ini sudah turun-temurun dari ya zaman dahulu kala itu sudah turun-temurun. Jadi memang kalau dia dari orang tuanya hamba, itu sampai anak cucunya seterusnya itu hamba. Begitupun dengan tuan, akan terus seperti itu. Termasuk tadi adat yang ketika tuannya mati, hambanya harus mati. Itu salah satu kepercayaan mereka, di mana mungkin teman-teman nanti bisa searching. Kepercayaan mereka itu namanya agama Marapu, di mana mereka percaya bahwa di kehidupan berikutnya akan ada kehidupan lain. Jadi kalau si tuannya mati, artinya kan dia akan hidup di kehidupan berikutnya kan. Nah, ya hambanya harus ikut gitu. Makanya hambanya juga harus mati. Dari situlah kemudian kami terinspirasi. Kurang lebih. Ya, betul, kurang lebih. Oke, terjawabkan. Ada yang mau ditambahkan mungkin?
Sudah cukup jawabannya. Memang cerita itu bukan tidak sepenuhnya menjadi potret kehidupan masyarakat Sumba sekarang. Bahwa dalam kehidupan masyarakat di beberapa daerah terpencil, daerah tertentu, tradisi itu masih sangat kental gitu ya. Tapi sebagian besar sudah sadar akan pengetahuan, sudah sadar akan bahkan mengenal agama. Jadi nilai-nilai itu tidak sepenuhnya hilang, tapi tetap dihidupi sebagai sebuah budaya yang perlu dilestarikan. Tujuan kita juga mengangkat cerita ini bukan juga dalam arti sepenuhnya menceritakan kondisi yang masih parah di sana, tidak juga. Tapi saya kira ini kesempatan kita belajar untuk mengenal bahwa ini ada budaya seperti ini di sana. Begitu, memperkenalkan budaya di mana darah saya juga yang mengalir tradisi yang menurut saya perlu saya bagikan gitu ya, dengan bobot nilai yang bisa memberi inspirasi, memberi semangat, memotivasi gitu sih. Oke, baik. Terima kasih untuk jawabannya. Boleh tepuk tangannya? Oke, di sini aku juga kehadiran ada Stella, salah satu alumni dari Ruang Kreatif dengan membawa Regeneration. Sebelum satu pertanyaan terakhir, aku mau nodong. Bentar ya Bu, aku mau nodong sedikit ke Stella. Gimana menurut kamu sebagai kakak kelas? Ya enggak sih, enggak sih, kita minta kayak pendapat, apresiasi terhadap karya ini. Kan kamu dulu sudah pernah berproses juga di Ruang Kreatif waktu tahun pertama ya, dan ini sudah masuk tahun ketiga. Yaitu di sini ada Teater Pintu. Bagaimana menurut kamu karya ini sendiri? Silahkan. Terima kasih Mbak. Pertama, gue, gitu ya, so banget gak sih? Saya mau memberikan apresiasi kepada teman-teman Teater Pintu. Selamat untuk kalian semua, Nosen dan kawan-kawan. Terima kasih sudah memberikan kita semua di sini energi. Dan perwakilan saya dari Indonesia Timur, dari Ambon juga. Saya mau memberikan sangat berterima kasih kepada kalian karena kalian sudah memperkenalkan budaya Indonesia Timur bagi kami semua di sini. Jadi kan kalau umpamanya banyak kan yang ngasih memperkenalkan Indonesia Timur tuh musik, terus kemudian yang baru Bang Ari Kriting komika gitu kan. Nah kalian bentuk teater dan gue sangat mengapresiasikan itu sih teman-teman. Semoga di tangan kalian dan kita semua di sini seni pertunjukan bisa lebih dihargai. Ya. Amin. Terima kasih Stella. Oke, saya kembalikan, Ibu yang sudah mengangkat tangan. Boleh, silakan dengan siapa Ibu? Dan pertanyaannya apa? Nama saya Yvonne, saya senang sekali, terima kasih untuk Teater Pintu yang sudah membuka pintu untuk Sumba. Saya ingin, karena Sumba itu sangat relate ya, karena kami dari perkumpulan IOA telah 6 tahun di Sumba Timur mengadakan pelatihan guru-guru. Jadi memang saya cukup dekat dengan, hatinya cukup dekat dengan Sumba dan memang ada budaya seperti itu yang mungkin yang tadi disampaikan adalah mungkin lebih di daerah-daerah yang lebih jauh ya. Tapi kalau di kota mungkin masih ada sebagian yang seperti itu. Hanya ingin menanyakan mungkin apakah bisa diadakan kembali promosi mengenai Sumba, lalu juga mengenai pentingnya pendidikan guru, pendidikan anak sekolah seperti itu. Saya tidak tahu mungkin setelah ini mungkin bisa bicara lebih lanjut. Oke, baik. Mungkin punya misi lainnya dari teman-teman, maaf ada misi lainnya mungkin di balik karya teater ini? Ada yang mau jawab? Ya ini kenapa men tunjuk-tunjukkan nih? Kayaknya pertanyaan sulit ya. Siapa kodenya? Udah nggak ada di pojok orangnya. Jadi siapa? Lintang? Nosen lagi. Baik. Oke. Kalau sejujurnya kami pengen banget sih bisa pentasin ini lagi di tempat lain gitu. Ini baru rencana gitu, rencananya jika Tuhan berkenan, jika ada yang mendukung, kami ingin sekali bisa memetaskan ini langsung di Sumba. Gitu. Amin. Ya itu baru rencana saja, tapi harapan kami bisa merealisasikan itu sih. Mungkin ada tambahan dari El?
Kayaknya menjawab berdua aja ya. Apa namanya? Memang sudah ada sentilan-sentilun gitu ya di antara kita. Sentilan-sentilun. Meminjam istilahnya salah seorang seniman, saya lupa tuh, Butet kalau nggak salah ya. Ada planning ke depan untuk membuat beberapa pertunjukan, termasuk mengupgrade pertunjukan ini dalam skup yang lebih besar, tapi seperti yang dikatakan Osen, ya kita tidak mungkin berjalan tanpa dukungan banyak pihak. Sedang kita pikirkan bersama bahwa cerita-cerita dari timur banyak yang bisa kita olah, tapi juga dari daerah lain yang mungkin tidak hanya kita tampilkan di Sumba saja, tapi juga nanti justru bisa kita lakukan di Jakarta atau dimanapun itu. Gitu ya. Kami karena ini pertunjukan perdana kita benar-benar berharap bisa menjadi awal yang baik untuk pertunjukan-pertunjukan selanjutnya. Gitu. Kita malah semakin terbakar dengan motivasi dari teman-teman semua. Baik, kita doakan semoga teman-teman dari Teater Pintu dan teman-teman lainnya bisa mementaskan dan bisa mengembangkan lagi karya dari Mama di Tanah Sumba ini. Oke, baik. Untuk yang sudah bertanya, nanti jangan lupa menyamperin aku di akhir. Oh boleh, wah boleh silakan. Dengan siapa ibu namanya? Saya Keke Taruli Aritonang, saya guru di SMPK 1 Penabur. Terima kasih buat Kak Nosen, saya bangga dengan Kak Nosen karena dia Kak Nosen ini guru teater di sekolah kami. Saya tidak salah pilih. Tidak salah pilih guru tidak teater. Salah pilih untuk guru teater. Saya bawa murid-murid saya, coba berdiri murid-murid saya mana? Ayo dong berdiri dong. Nah, saya senang sekali ketika akhirnya Indonesia Kaya ya, maksudnya mengajari tentang budaya Indonesia itu tidak gampang. Makanya saya bawa murid-murid saya biar tahu nih Indonesia ini seperti ini. Karena kita kebanyakan kan keturunan Chinese, anak-anak murid. Jadi gimana dia supaya menanamkan cinta Indonesia tuh inilah salah satunya. Jadi saya senang sekali Kak Nosen sebagai sutradara dan penampilan yang terbaik sekali. Dan dengan PD-nya saya bilang sama Kak Nosen, Indonesia Kaya bisa buka teater. Gimana kalau murid-murid saya tampil gitu ya. Wow. Tantangan loh Kak Nosen. Tapi ternyata ketika coba tadi giliran. 400 sekian, kemudian yang diterima 14 proposal saja. Saya gini lagi, ya ternyata sulit, tidak mudah. Namanya diteruskan Kak Nosen dan Teater Pintu. Ya, jadi sudah bagus sekali. Dan satu lagi pertanyaan saya gini, itu benar gak sebagai guru ketika saya tadi menyaksikan dia tidak boleh sekolah, itu saya menangis. Sedih gitu ya. Apakah sebenarnya masih ada nggak di Sumba itu yang benar-benar anaknya itu tidak sekolah itu? Bagaimana itu? Nah mungkin dari itu yang saja asli. dari saya, terima kasih. Boleh. Terima kasih. Silahkan juru bicara. Sekali lagi mohon maaf tidak bermaksud memonopoli gitu ya. Sungguh pun tidak ada maksud demikian. Tapi karena kebetulan saya di sini, Ibu Keke. Bu Keke, terima kasih untuk apresiasinya. Terima kasih juga untuk pertanyaannya. Nah, memang potret di desa itu, di daerah, di kampung, sekolah itu menjadi pilihan kesekian lah. Ya karena kondisi ekonomi gitu ya. Apalagi kalau statusnya adalah hamba gitu ya. Ada hal yang menurut mereka jauh lebih penting ketimbang sekolah. Apalagi yang sekolah itu anak perempuan. Gitu. Jadi dan om saya nanti di belakang, boleh ibu nanti nanyain, bisa mereka saudara-saudara di belakang saya itu, di belakang ibu itu orang asli Sumba. Langsung ya, di belakang Ibu Keke loh. Nanti ibu bisa tanya gimana kondisinya, mereka jauh lebih mengerti gitu ya, lebih biar saya nggak terlalu sering menjawab di sini juga gitu. Saya jadi nggak enak gitu kesannya gitu. Tapi terus terang saya ingin mengungkapkan bahwa teman-teman ini telah berusaha sangat luar biasa, berusaha keras untuk bisa mengemas ini semua dengan sangat baik, dan meskipun banyak kekurangan, keterbatasan, tapi saya benar-benar merasa bahwa gila ini orang-orang Sumba semua ini mereka ini. Karena mereka benar-benar memikirkan detail-detail seperti apa, bagaimana memikirkan supaya pertunjukan kita ini tidak cuma tidak sekedar ya kita lagi di panggung gitu, tapi benar-benar menjadi orang Sumba juga. Jadi saya kira itu saja ya, terima kasih.
kalaupun ada pertanyaan lagi ya saya personal saja nanti. Karena mereka mesti beristirahat, karena jangan sedih, untuk Teater Pintu hari ini akan 2 kali pentas. Dan selama pertunjukan Ruang Kreatif sudah berjalan minggu keempat, hanya ada 2 kelompok yang benar-benar meyakinkan kami kita bisa kok membawa masanya di sini. Ternyata benar, apresiasi dari masyarakat dan penikmat seni terhadap karya seni pertunjukan itu tinggi sekali. Jadi nanti kalian akan pentas lagi di jam 7 malam ya. Nah kalau nggak puas nonton, silahkan nonton kembali lagi di jam 7 malam nanti ya. Atau ada yang kurang puas dengan pertanyaannya, silahkan diculik, nanya secara pribadi. Oke, baik, terima kasih sekali lagi teman-teman Teater Pintu, silahkan. Baik, kita akhiri sore hari ini dengan berfoto bersama. Baik, jangan lupa untuk aku dibantu kita berdiri bersama.